Kodrat alam dan kodrat zaman adalah dua hal yang sering dibicarakan dalam dunia pendidikan saat ini. Kodrat alam mengacu pada hukum-hukum alami yang mengatur alam semesta. Dalam konteks pendidikan, konsep ini berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, serta potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah konsep yang berkaitan dengan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kondisi lingkungan dan zaman di mana anak-anak berada, memfasilitasi mereka untuk tumbuh dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Di zaman sekarang, kita sebagai pendidik perlu untuk menekankan tentang pentingnya peran guru dalam mengarahkan bakat dan minat siswa. Setiap siswa memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Ada yang menonjol dalam bidang olahraga, ada yang menyukai bidang seni, ada anak yang memiliki bakat di bidang akademik, ada pula anak yang memiliki bakat lebih dari satu bidang. Peran kita sebagai seorang pendidik tidak berhenti sebatas pada mengajarkan pelajaran di kelas saja. Seorang pendidik juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan bakat dan minat siswa sehingga mereka mampu mengasah bakat dan minat tersebut dengan tepat. Peran pendidik yang ditugaskan untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi bakat setiap siswanya supaya dapat memberikan pengarahan dan mengembangkannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Jika bakat dan minat siswa terasah dengan baik, maka tidak akan sulit bagi siswa untuk meraih prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik untuk mengembangkan bakat peserta didik? Yang pertama, identifikasi bakat dan minat dalam diri siswa. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi bakat dan minat siswa adalah dengan cara mengobservasi, menggunakan tes asesmen diagnostik yang secara terus-menerus sehingga guru dapat menemukan pola yang sering dilakukan anak dan dengan mudah menyimpulkan potensi apa yang harus dikembangkan dalam setiap siswa. Yang kedua, memberikan wawasan. Salah satu usaha kita untuk membantu siswa dalam belajar sesuai dengan potensinya adalah dengan membuka wawasan. Ada kalanya seorang siswa itu belum memiliki wawasan akan suatu hal, sehingga potensinya terpendam dan tidak bisa tergali. Misalnya, siswa hanya tahu tentang jenis olahraga yang umum seperti sepak bola, bola basket, bola voli, dan cabang olahraga umum lainnya. Guru dapat mengenalkan berbagai jenis cabang olahraga lain yang mungkin belum siswa ketahui seperti football, polo, lempar lembing, dan lain sebagainya. Sehingga wawasan siswa lebih terbuka lebih lebar, maka akan memantik rasa untuk mencoba. Dengan demikian, lebih mudah bagi siswa mengidentifikasi bakat dan minat yang tersimpan dalam dirinya. Yang ketiga, memberikan motivasi. Motivasi adalah faktor penting dalam kesuksesan seorang siswa. Setelah kita mengidentifikasi bakat dan minat yang dimiliki siswa kita juga harus bisa memberikan motivasi yang baik pada siswa. Seorang pendidik harus dapat memberitahu bahwa bakat dan minat siswa tersebut memiliki peran yang besar pada proses belajar mengajar.
Selain itu, bakat dan minat siswa juga dapat menunjang kesuksesan karir mereka di masa depan. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua. Kolaborasi saat ini sangatlah penting. Seorang pendidik tidak harus bekerja sendiri dalam mengusahakan perkembangan minat dan bakat siswa. Pendidik dapat menggandeng orang tua untuk melejitkan bakat dan minat yang dimilikinya. Bentuk kerjasamanya dapat bermacam-macam, mulai dari bantuan penyediaan sarana dan prasarana, perhatian, atau juga motivasi pada saat siswa berada di rumah. Itu adalah 4 tips bagaimana kita dapat mengembangkan, bagaimana kita dapat mengidentifikasi bakat dan minat siswa. Mari, para guru-guru hebat, kita berubah bersama-sama untuk pendidikan kita untuk menjadi lebih maju lagi. Transformasi pendidikan penting, mari kita sama-sama berubah. Salam dan bahagia.